bahas nomor 1 yang ini. Kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik di samping. Ini terdapat rangkaian listrik. Kita lihat dulu. Ini kan ada baterai 5 volt, 3 volt, sama 2 volt. Kita lihat yang paling besar itu yang mana. Nah, yang paling besar itu kan yang 5 volt. Jadi arahnya itu udah di sini. Ke atas sini, searah jarum jam. Terus untuk mencari kuat arusnya, kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff yang rumusnya yaitu sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, sigma GGL-nya itu ini kan ini ke sini, naik sini, nabraknya yang pendek itu kutub negatif, terus yang panjang itu kutub positif. Nah, ini nabraknya kan yang kutub negatif dulu. Jadi kita tulis -3. Terus ke sini. Nah, nabraknya tuh yang panjang. Jadi +2. Terus ke sini nabraknya yang pendek -5. Ditambah I, ini yang kita cari. Nah, R itu hambatan tuh yang ini. Kita jumlah 5 ditambah 7 ditambah 3 itu 15. Kita taruh sini, itu 15 sama dengan 0. -3 plus 2 -5 itu -6 kan, jadinya -6 plus kita buka kurungnya 15 I sama dengan 0. -6 nya kita pindah ruas, jadi 15 I sama dengan 6. Nah, arusnya sama dengan 6/15, yaitu 2/5 atau sama dengan 0,4 ampere. Jadi jawabannya yang A. Sekarang kita bahas yang nomor 2. Di nomor 2 ini udah ada rangkaian listrik. Soalnya, jika saklar S ditutup seperti gambar besar, daya listrik pada R4 ohm adalah, pertama-tama kita tentuin arah loopnya. Ini yang pertama itu arah loopnya searah dengan jarum jam. Nah, yang kedua ini aku kasih berlawanan arah jarum jam. Habis menentukan arahnya, kita tentuin I1, I2 sama I3. Di sini aku kasihnya I1, terusnya ini I3. Nah, yang di sini I2. Setelah itu kita tentuin bersamaan I masuk sama dengan I keluar. I masuknya itu kan berarti I3 sama dengan I keluarnya I1 sama I2. Kita tulis I1 ditambah I2. Setelah itu kita hitung masing-masing loopnya. Loop yang pertama tulis dulu, kita pakai hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Untuk loop yang pertama, yang ini sigma GGL-nya itu karena ini nabrakannya kutub negatif, jadi kita tulis -12 ditambah ini kan nanti ke sini jalannya. Jadi yang 1 ohm ini masuknya I1. Kita tulis I1 aja. I1 ditambah dengan I3. Ini nih, kan ini masih ada Kak. Ini kan kayak gini kan nanti arusnya sini. Nah, jadi ini kan masuk. Ini 4 I3 ditulis. 4 I3 sama dengan 0. Ini kita 12-nya pindah ruas, jadi I1 ditambah 4 I3 sama dengan 12. Nah, persamaan yang ini nih kita substitusikan ke persamaan yang loop pertama. Jadi I1 ditambah 4 dikali I1 plus I2 sama dengan 12.
4 dikali I1 4 4I1 4I1 ditambah 1I1 jadinya 5I1 ditambah 4 dikali I2 ditambah 4I2 sama dengan 12. Ini persamaan yang pertama. Terus setelah itu kita nyari yang loop yang kedua. Loop 2. Rumusnya masih sama dengan hukum Kirchhoff kedua, yaitu sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, di sini kan tanda panahnya ini arahnya itu nabraknya ke kutub negatif. Jadi GGL-nya itu minus 6 ditambah yang di area sini ada yang ada nilainya itu I3 ditulis ditambah 4 I3 sama dengan 0. 6 nya ini kita pindah 4 I3 sama dengan 6. Kita juga substitusikan persamaan ini ke loop yang kedua. Jadi 4 I1 plus I2 sama dengan 6. 4 I1 plus 4 I2 sama dengan 6. Ini persamaan yang kedua. Setelah itu kita eliminasi salah satunya. Aku mau ngeeliminasi yang I2. Kita eliminasi. Persamaan 1 dan 2. 5 I1 ditambah 4 I2 sama dengan 12. Terus yang persamaan kedua 4 I1 ditambah 4 I2 sama dengan 6. Nah, kita eliminasi I2 nya. Ini dikurang 5 I1 minus 4 I1 jadi I1. Nah, 4 I2 dikurangi 4 I2 berarti kan 0, kita nggak usah tulis. Terus ini 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Jadi udah ketemu I1 nya sama dengan 6. Kita tinggal cari I2 nya dengan cara memasukkan nilai I1 ini ke dalam salah satu persamaan pertama atau kedua. Aku mau pakainya yang kedua. Jadi 4 dikali I1 nya itu 6 ditambah 4 I2 sama dengan 6. 4 kali 6 itu 24 ditambah 4 I2 sama dengan 6. 24 nya kita pindah ruas ke sini, berarti 4 I2 sama dengan 6 minus 24. Berarti I2 nya sama dengan 6 dikurangi 24 kan minus 18. Nah, minus 18 dibagi 4 berarti min 4,5. Karena kita mau nyari besar daya listrik pada R 4 ohm, jadi kita nyarinya itu nilai I3. Nah, nilai I kan kita udah ketemu, I1 nya itu 6, terus I2 nya itu minus 45. Tinggal nilai ini kita masukin ke sini. Jadi I3 sama dengan I1 nya itu 6 min 4,5 sama dengan 1,5. Di sini nyari besar daya listrik. Jadi kita cari dengan rumus daya. Rumus daya itu P sama dengan I kuadrat dikali dengan R. Nah, ini itu pakai yang I3. Jadi 1,5 kuadrat dikali R. R-nya itu ini 4. 1,5 kuadrat itu kan 2,25. 2,25 dikali dengan 4 itu 9 watt. Selesai. Jadi jawabannya yang B. Kita bahas yang nomor 5. Ini masih pakai hukum Kirchhoff yang kedua.
Di sini yang R3 ini dulu. GGL yang pertama itu nilainya 3 volt, yang kedua itu 12 volt, dan GGL yang ketiga itu 3 volt. Terus untuk R1 nya itu 1 ohm, terus R2 nya itu 2 ohm, dan R3 nya itu 2 ohm. Kita pakai hukum Kirchhoff yang kedua. Rumusnya itu sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0, dimana GGL nya itu, kita loopnya dulu, kan ini ada 3 sama 12, yang besar kan 12, jadi loopnya gini, berlawanan arah jarum jam. Jadi untuk nentuin GGL nya ini kan ke sini, berarti ini dari sini ke sini, nabraknya kutub negatif, jadi kita tulis -3, GGL yang pertama -3, terus jalan lagi ke sini, nah nabraknya yang kutub positif, jadi +3, jalan ke sini arusnya, nabraknya negatif, kutub negatif 12, jadi tulis -12 ditambah ini arus yang kita cari. Nah, R itu hambatannya. Ini ada 2 ditambah 1 ditambah 2. Berarti 5. Kita tulis di sini. 5 sama dengan 0. Ini coret jadi -12 ditambah 5i sama dengan 0. 5i sama dengan 12-nya dipindah ruas jadi 12. Nah, I-nya sama dengan 12 dibagi, di sini perkalian, pindah ke kanan jadi pembagian, 12 bagi 5. Jadi I-nya sama dengan 2,4 ampere. Jawabannya yang A. Ini dia.